Silir itu terus kata dia G, ya. Ya. Di siapa di kursi Pak? Apa? Wow. Orang tuanya yang punya rumah. Kalau mau langsung mana dipilih dulu? Ya, belum. Tadi kan habis nengok yang sakit. Jadi Saya nulis kita jam di sini. Ya, bentar dulu. saya 10. Baca bang, mau bang. Nggak usah dari sini aja. Saya buka, Kristin. Ada istilah mau pakai itu. Pakai ini hari Kamis tanggal 1. Cuman kok pakai Yang terkasih, selamat malam. Yang belum kenal saya karena warga baru. Ya. Ini tahun berapa? Saya Budi Hadi, ini istri saya Ibu Budi. Sementara ini sampai Juli ketua lingkungan. Ya Pak, sampai Juli Pak. Warga kami ini Pak duduk di sini. Ya. Perkenalkan Pak Sujaman. Dan yang tinggal di sini sebenarnya Mas Mendro, Mas Mendro, masih bujangan. Kalau ada yang ini promosi. Damendro ya. Ya, selamat datang. Kita langsung saja mulai pemberkatan rumah Mas Mendro ya. Bang Mendro, terima kasih. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 325. Puji syukur 325. Satu, dua, tiga. Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita berkumpul di sini memenuhi permintaan keluarga besar Bapak Dakas Sijabat dengan Ibu Murni Nainggolan. Rumah ini disponsori Bapak Ibunya ya, dengan anak-anak Devin Sijabat yang paling ujung sama yang ini, kemudian Devan Pro Sijabat yang menempati rumah ini, kemudian Delvia Sijabat berarti yang depan, yang terakhir Dio Sijabat ada di Jogja ya, Di Medan. oh di Medan. Baik, kita berkumpul atas permintaan keluarga besar Bapak Dakas Sijabat untuk mohon berkat supaya rumah ini menjadi rumah yang aman, tentram dan damai, yang tinggal di sini dipenuhi sukacita Tuhan gitu ya. Tapi kita juga sekaligus mohon kepada Allah semoga umat Katolik dan umat Jawa yang datang diberkati oleh Tuhan, menemukan sukacita sebagai umat Tuhan. Mari kita hening sebentar. Allah yang Maha Kuasa, dampingilah umat-Mu dan khususkanlah air ini yang kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan-Mu, sebab lewat air Laut Merah Engkau membebaskan umat terpilih dari perbudakan. Dengan air pula Engkau menghapus dahaga mereka di padang gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan dengan air pula Engkau membaharui hidup kami yang rapuh, yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu kami mohon semoga air ini menghangatkan kami mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-saudari kami serumah ini dan juga yang pernah dibaptis, demi Tuhan dan pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini supaya siapa saja yang dicicipi dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diluputkan oleh ganda Roh Kudus yang disebut kami Tuhan dan pengantara kami. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat yang Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah tumpuan harapan kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas rumah ini, dan damailah selalu putra-putrimu
yang tinggal di dalamnya, agar mereka dapat sehati sejiwa, menciptakan keluarga yang guyup rukun, bahagia dan sejahtera. Demi Spirit Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama di Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Referen, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Referen, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, ialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu Pak. Terima kasih. Hari tanggal berapa? Ingat ya? Tanggal 1 Mei itu hari buruh ya? Iya. Dan rumah Pak siapa diberkati 1 Mei. Dan itu awal dari bulan Mei, bulan Bunda Maria. Maka tadi mau Rosario ya, jadi mau Rosario karena bulan Maria. Jadi nanti tidak apa-apa mereka Rosario di rumah masing-masing. Tapi di sini kita kumpul karena sumber dan puncak hidup orang Katolik doanya Pak, Ekaristi. Ekaristi itu sumber dan puncak segala rahmat bagi orang Katolik. Yang lain itu devosi. Maka devosinya di rumah. Kalau saya di sini kurang berdoa, nanti di rumah ditambah Rosario, gitu ya. Kali ini kita bersama-sama sebagai orang yang beriman yang meyakini bahwa kalau kita berkumpul di nama Tuhan, Dia ada di tengah-tengah. Waktu pintu dikunci, ya Pak ya. Yesus hadir, ya Pak. Di mana hadirnya? Depan pintu, Di tengah-tengah. sudut pintu, tengah-tengah Pak ya. Dan pintu semua dikunci, para murid takut dengan orang Yahudi. Kalau Pak Guru Tuhan saja dibunuh, apalagi kita. Maka mereka mengunci pintu. Yesus datang di mana? Di tengah-tengah mereka. Di sini kira-kira ya. Jadi Yesus tidak datang di sudut depan, tapi di tengah-tengah mereka. Mau mengatakan bahwa selama kita menyertakan Tuhan dalam karya ucapan syukur karena rumahnya Bapak baru ya, pasti Tuhan berkati. Jadi ternyata Tuhan datang di tengah-tengah umatnya yang cemas dan takut akan orang Yahudi yang pernah membunuh Yesus. Tapi kali Yesus sudah bangkit, di Bapak tepat sekali pemberkatan ini. Ya Mas, jangan dari sini. Bulan Maria diawali, Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian dan dosa, dan Dia berkali-kali menampakkan diri. Dan kalau menampakkan diri, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tidak menegur Petrus yang pernah berkhianat, tidak menegur para murid yang kurang percaya, tapi Dia di tengah-tengah, paling dia 3 kali selalu damai sejahtera bagi kamu. Mengajak kita, Bapak Ibu yang terkasih, untuk bisa mengampuni sesama. Jangan diungkit lagi kalau ada dosa gitu ya. Yesus sudah mencari-cari. Paling Dia mencari Thomas. Ada kan Thomas yang tidak percaya? Thomas itu nama lain adalah Didimus, artinya kembar. Jadi Thomas itu sama kembaran dengan Pak Budi dan saya yang sulit percaya. Orang mengatakan kalau belum melihat dengan mata kepala sih dan memegang, tidak akan percaya gitu deh. Seperti kita. Di Thomas itu mewakili kita yang seringkali sulit beriman akan Tuhan. Maka dalam pengantar dalam Mazmur
orang yang berseru dan Tuhan mendengarkan. Jadi kalau kita ada kesulitan sebagai orang yang beriman, jangan lupa Tuhan, sertakan Tuhan. Jadi Tuhan hadir dengan apa ya? Memberi damai sejahtera kepada kita. Apalagi kalau kita hidup mau menuruti perintah Tuhan, pasti dipenuhi. Di Bapak Ibu ini ingin supaya anaknya aktif di sini. Tadi ngobrol dengan ibu, saya ingin anak saya terlibat dalam aktivitas lingkungan. Nah, ini ketua lingkungannya ya. Jadi nanti Bapak yang dan Ibu minta supaya orang-orang yang dibaptis ini sering berkumpul bersama sebagai keluarga. Karena di mana kalian berkumpul, aku di tengah-tengahmu. Tidak di sini Tuhan, ya kan? Tapi di tengah-tengah kita, dan tidak mencari-cari kesalahan. Karena orang seringkali ingin menyentuh, ingin melihat yang terjadi. Maka waktu para murid mengatakan, kami sudah bertemu Yesus yang bangkit, Thomas mengatakan, tidak percaya, sekali-kali aku tidak percaya. Sebelum saya melihat Yesus dan masukkan jari ini ke bekas paku dan juga tangan ini di bekas tombak, sekali-kali aku tidak percaya. Gitu, Wib. Lalu Yesus datang, tapi tidak menegur siapa-siapa. Tapi setelah bagimu, lalu khusus pada Thomas. Thomas, masukkan jarimu ke bekas paku dan tangan. Jangan sekali-kali tidak percaya. Jawabnya apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yang tahu hati manusia itu hanya Tuhan. Allah kita yang tahu. Hati umur itu tahu gitu Tuhan. Nanti anak juga. Jadi Yesus tahu hati para murid. Dan Thomas langsung mengakui bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Hanya Tuhan Allah yang tahu pribadi kita, ya Tuhan kita. Malam hari ini kita diundang oleh keluarga besar Bapak Dakas Sijabat dan juga Ibu Murni Nainggolan. Untuk apa? Supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah kita ya. Jangan lupa doa ya. Apalagi bersalin nanti di mana-mana ya. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada rumah ini tanpa jeripaya Bapak Ibu. Usaha mengumpulkan duit, ya Pak, tidak mudah. Lalu punya rumah. Jadi salib itulah hidup kita yang mesti berusaha. Maka di Katolik itu ada istilah ora et labora, gitu. Doa dan kerja. Bapak tidak dihitung, tapi kerja. Karena orang harus berusaha. Nanti Tuhan yang membantu. Selama umat beriman mendatangkan Tuhan dalam karya diberkati. Jadi anak muda ini udah punya rumah ini, tapi karena kebaikan Bapak Ibu ya, belum sedih buat dibayar. Jadi karena kebaikan Bapak Ibunya, keluarga bergotong royong supaya anak muda ini punya rumah. Setelah punya rumah, disyukuri. Maka ini berkatnya adalah syukuran karena rumah baru. Tapi kalau udah syukuran diberkati, kalau mau masuk jangan takut setan, tidak ada setannya. Tuhan ada di sini, apalagi ada salib, ya. Jadi kalau rumah sudah dipasangi salib, jangan pernah berpikir ada setan. Salib menyingkir kalau setan menyingkir kalau ada salib. Maka jangan lupa kalau mau pergi ya berdoa. Kalau doa panjang boleh, tapi tidak usah bertele-tele kata Yesus. Bapak kami pasti penting supaya rezekinya boleh. Maka mari Bapak Ibu, pada awal bulan Mei, bulan Bunda Maria, karena Bunda Maria sangat tahu kehendak Tuhan. Maka walaupun dia semula mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan, aku belum bersuami, belum kenal dengan laki-laki, mosok masih mengandung. Tapi karena dia beriman kuat, malaikat menjelaskannya, lalu mengatakan, terjadilah kehendak atau aku hanya hamba. Maka Maria mengandung sampai jadi manusia yang kita kenal Tuhan Yesus, yang kali ini bangkit, yang kali ini kita rayakan
karena berkali-kali Yesus menampakkan diri untuk meyakinkan para murid, saya bisa mengalahkan kematian dan dosa. Maka jangan takut, ikut aku, kata Yesus. Setelah dia menjelaskan bahwa dia Yesus yang dulu bersama para murid, maka Yesus mengatakan, kamu saksi, kamu harus menyampaikan berita ini kepada siapapun. Dari Yerusalem sampai ujung bumi, sampai ke Batak itu Pak ya. Sabda Tuhan, cita Tuhan ini dari Yerusalem disebar kemana-mana sampai ke ujung bumi, sampai tempat ini. Maka selain kita bersyukur atas anugerah rumah ini, mari Bapak Ibu kita mohon berkat, semoga tempat ini menjadi tempat yang membahagiakan, rukun, damai, sejahtera, tapi juga senantiasa ingat bahwa orang yang takwa kepada Tuhan hidupnya diberkati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, di hadapan kita tersedia salib, banyak salib-salib, wujudnya kayu malang dan korpus. Korpus itu berarti tubuh Yesus ya. Di orang Katolik selalu ada korpusnya, ada tubuh Yesus. Karena yang disalib itu memang Yesus, bukan Judas pun orang lain. Maka tetap ada. Keseluruhannya melambangkan yang berikut. Ada yang luruskan ke atas ini, melambangkan cinta kasih dan sikap takwa kepada Allah. Kayu yang melintang melambangkan cinta kasih serta amal bakti kepada sesama. Lalu korpus Yesus ini tergantung melambangkan semangat pengorbanan yang total. Hikmah yang bisa kita petik dari perlambang suci ini ialah kalau kita ingin hidup bahagia dan memiliki keluarga yang rukun serta damai, kuncinya tak lain adalah dengan didasari semangat pengorbanan yang tulus. Haruslah kita takwa serta cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu, dan cinta kepada sama seperti kita cinta pada diri sendiri. Maka mari kita mohon berkat Allah atas salib-salib ini yang nanti akan kita pasang di dalam keluarga besar Bapak Daka Sejabat dan Ibu Murni Nainggolan, terutama yang akan menempati. Tapi ini keluarga besar Bapak Sejabat. Ya Allah, Bapa kami sudah memberkati salib, salib-salib lambang cinta dan semangat pengorbanan tanpa pamrih ini. Semoga siapa saja yang diberkati dengan salib ini, Kau anugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas sehingga semuanya hidup dengan rukun dan damai. Dan siapa saja pandangnya, berilah semangat pengorbanan yang tanpa pamrih sesuai dengan telah disebut diri sebagai Tuhan pengantara kami. Kita akan dilihat memberkati rumah yang ada. Satu sampai saja. Kalau ini tidak usah nanti mau pakai dikit pertama. Satu. Bapak kan bawa salib Pak. Kan salibnya bawa Bapak. Limpah kala damai sejati atas rumah ini dan semua yang tinggal di dalamnya, ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau ke kamar-kamar Pak. Sini. Mau dikunci. Kamar tidur ya. Kita iringi dengan lagu Santo Yusuf. Tuhan berkatilah kamar tidur ini. Semoga kamar ini dapat menjadi tempat istirahat yang nyaman, sehingga pula segala kelelahan dilindungi para penghuninya dari bahaya macam dikala mereka tidur. Santo Yusuf. 1, 2, 3. Santo Yusuf.
siapa yang mengancammu di dalam berikut itu? Doakan kami pada Yesus anakmu dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Ini akan menjadi masih dulu sebentar, masih ruang tamu dulu. Tuhan berkatilah ruang tamu ini, penuhilah ruangan ini dengan kesucian dan sejati. Semoga para tamu yang masuk rumah ini membawa damai dan cinta, dan semoga mereka pulang dengan senang hati dan penuh kelegaan. Semua ya, Pak. Tuhan berkatilah seluruh rumah ini, karena di dalamnya tinggallah putra-putri kesayanganmu. Jauhkanlah keluarga ini dari segala yang dapat merusakkan dan mengganggu ketenangan. Berilah mereka rezeki yang cukup dan berlimpah. Jagalah rumah ini tetap kokoh berdiri, sehingga dapat mendaungan yang aman bagi seluruh anggota keluarga ini. Nanti aja, nanti setelah selesai. Ya, malu. Sekarang di dapur. Di sini. Ya. Tuhan berkatilah Tuhan berkatilah dapur ini. Semoga rezeki yang disiapkan di tempat ini sungguh membawa manfaat bagi perkembangan hidup rohani dan jasmani keluarga ini. Jauhkanlah keluarga ini dari kekurangan ataupun kelaparan, supaya mereka tetap hidup dengan tentram dan sentosa. Jauhkanlah pula tempat ini dari bahaya kebakaran. Ya, di atas biar Pak Budi. Pak Budi, Pak Budi, minta di atas Pak Budi. Ini ada rencana. Pak Budi di atas. Nanti ini. Ada kamar tidur. Kamu sudah belajar, ya mana? Ya masih muda. Lewat. Boleh selamat ya Bapak. Ya. Selamat ya, Enggak, itu dulu nggak depan Pak. Buat tamu dulu Pak. Iya. Oh iya. Iya. Tuhan berkatilah kamar ini dan mereka yang memakainya. Semoga dalam kamar yang Kau berkati ini, anak-anak tekun belajar guna mempersiapkan masa depan yang cerah.
dalamnya tinggallah putra-putri kesayanganmu. Jauhkanlah keluarga ini dari segala yang dapat merusakkan dan mengganggu ketenangan. Berilah mereka rezeki yang berlimpah, jagalah agar rumah ini tetap kokoh berdiri, sehingga dapat menjadi naungan yang aman bagi seluruh penghuninya. Tuhan berkatilah kamar ini, semoga kamar ini dapat menjadi tempat istirahat yang nyaman, sehingga pulihlah segala kelelahan. Lindungilah para penghuninya dari bahaya yang mengancam di kala mereka tidur. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salve Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Berkatilah mobil ini, keluarga. Semoga mobil ini mendatangkan sukacita. Kau jaga keselamatannya, kau pelihara, kau rawat batu, dan semoga lewat berkatmu ini yang menggunakan mobil ini senantiasa bertujuan baik, juga mendatangkan rahmat bagi sesama. Kau jauhkan dari rintangan godaan, kau jaga keselamatannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya,
Masa dulu satu. Oh, ya, salah satu dulu, nanti yang lain sudah. Kristus, Sagius, hari ini aku akan datang ke rumahmu. Bersama demikian juga kepada saudara kami, Bapak Ibu Dakas Jabat dan Murni Nenggulan beserta anak-anak yang mendambakan berkat serta kehadiranmu di dalam rumahnya. Sudilah melimpahkan berkat-Mu atas keluarga ini dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian, seperti keluarga kudus di Nazaret, supaya semua yang tinggal di sini merasa damai dan tentram. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. jauhkanlah rumah ini dari salah paham, pertengkaran, perselisihan, ataupun iri dan dengki sesama manusia. Dampingilah keluarga ini bila sekali waktu mengalami difitnah, dan jauhkanlah segala yang dapat menggoncangkan ketentraman serta keutuhan keluarga. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. hiasilah keluarga ini dengan sikap lemah lembut serta ramah tamah kepada sesama dan hormat bakti kepada Allah, sehingga di dalam rumah ini orang dapat melihat pengalaman ajaran-Mu yang utama, yakni cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anugerahilah keluarga ini bagian dari kebijaksanaan-Mu yang suci, agar mereka dapat mendidik anak-anak seturut ajaran-Mu, supaya anak-anak dalam keluarga ini pandai berbakti kepada Allah, penuh hormat kepada orang tua, dan berguna bagi negara serta sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. restuilah pekerjaan dan segala usaha keluarga ini, agar mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kelestarian dan kesejahteraan keluarga ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dampingilah keluarga ini yang memimpin keluarga ini, semoga mereka saling menunjukkan kesetiaan dan keterbukaan satu sama lain. Semoga cinta kasih mereka dari hari ke hari makin berkembang dan memandu mereka menjadi sehati sejiwa dalam memimpin keluarga ini bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang hadir. Semoga cinta yang Kau tebarkan tumbuh dalam hati mereka, sehingga semuanya Kau berkati dalam sukacita dan damai. Semua itu kami mohon demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita buka dengan persembahan. Lagu persembahan nomor 379. Satu, dua, tiga. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Semoga demikian oleh seluruh umat-Mu. Jiwa dan raga terimalah karya dan hidupmu sambutlah. Tanda
dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan Keselamatan kita serta keselamatan Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga doa kami naik ke hadapan-Mu bersama dengan kurban persembahan kami ini, agar dengan dimurnikan oleh rahmat-Mu, kami semakin mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelantara kerajaan-Mu dibuka bagi kaum beriman, sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak hentinya sambil bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, itu bahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan Kristus dihimpun bersatu umat oleh Roh Kudus. Ialah Tuhan gereja-Mu yang tersebar di bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Amir Subianto Benyamin serta semua rohaniwan. Ia juga akan saudara kami yang telah meninggal, terutama Bapak Paus kita Franciscus, diharapkan akan bangkit dan akan semua orang telah berulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami Kau terima dalam kehidupan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan sebarang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Engkau dengan pengatakan Kristus. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Terus Kristus Engkau telah bersabda kepada para suku, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, biarlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan saja atas kelelahan kepada saya, tetapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan terus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, untuk yang terima komuni bagi yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Jadi sekali lagi, yang menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Lagu komuni kita nyanyikan nomor 430. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus, kau hadir kini dalam rumah anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan
menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersyukur kami atas berkat-Mu yang berlimpah ruah. Semoga kami tetap bakti kepadamu, sehingga berkat-Mu pun kami nikmati. Dan keluarga kami selalu diliputi kesucian, kesehatan, kekuatan, kebaikan, sikap lemah lembut dan ramah tamah, serta sikap takwa kepadamu dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada YouTube atau ada sambutan dulu dari keluarga. Ketua lingkungan sampai yang Nanti aja. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk mendukung niat baik dan keluarga besar Bapak dan Kasih Jabat dan Ibu Murni Ambulan beserta 4 putra Devi Jabat yang ada nomor 2 dari sana. Kalau yang paling ujung ini Damantro Jabat, Devi yang depan dari sini yang ada di depan kanan jauh Dewi Jabat ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mendukung niat keluarga ini untuk rumah ini berkati Tuhan. Mari kita berkat Tuhan untuk keluarga kita masing-masing. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup nyanyikan nomor 632. Amin.